Kalian tahu nggak kisah Hugh Glass yang bisa selamat walaupun udah dicincang brutal sama beruang? Sebelumnya makasih ya buat Gingseng Corner. Tak tahu Fadil sayang Dira, Bino dan Bang Uhu ya atas donasinya buat bayar toilet pas berak di tol bang. Oke, thank you. Hugh Glass lahir di Pennsylvania. Dia pernah jadi bajak laut tapi ketangkep sama suku Pawnee. Selama ditangkep dia sempat diajarin cara survive sama nikahin orang situ sih. Dan juga emang Hugh Glass ini tuh udah biasa ngeburu dan jual kulit beruang. Tahun 1822 dia sekeluarga pindah ke St. Louis. Suatu hari pas dia baca koran, dia lihat berita kalau ada jenderal yang namanya William Henry Ashley lagi cari 100 orang buat diajak ekspedisi menyusuri sungai Missouri. Karena bayarannya gede jadi Glass ikutlah. Pada 1823 berangkatlah mereka. Selama berbulan-bulan kadang mereka ketemu sama suku Indian pedalaman tuh. Kadang mereka ramah-ramah aja tapi gak jarang ketemu yang brutal sih. Yang pas ketemu tuh langsung nyerang tanpa babi ibu. Pas banget sebelum musim dingin mereka nyampe ke Fort Kiowa di South Dakota. Di sana pasukannya dipecah. Nah Glass bareng-bareng sama yang lainnya pergi ke barat menuju sungai Yellowstone. Pada suatu hari Glass barengan sama 2 orang lainnya disuruh buat berburu makanan tuh. Mereka bertiga akhirnya mencar deh biar lebih cepat. Pas si Glass lagi metik buah beri di semak-semak, tiba-tiba ada beruang grizzly yang lagi sama anaknya. Langsung diserang dan si Glass nih gak bisa ngapa-ngapain tuh karena tiba-tiba banget kan. Si beruang tuh beberapa kali ngebanting, nyakar dan gigit seluruh badannya. Dia teriakan, akhirnya 2 orang tadi itu datang dan bantu ngusir beruang tadi. Beruangnya sih kabur tapi kondisi si Glass nih udah luka parah dan sekarat. Punggungnya tuh sobek sampai kelihatan tulang rusuknya, tenggorokannya robek sebagian jadi dia sulit bicara, sama tangan dan kakinya itu patah. Akhirnya Glass dibawa nyusul ke rombongan yang lain. Mereka syok dan kasihan lah lihat kondisinya. Glass dirawat sebisanya dan seadanya aja. Kemudian mereka tuh mutusin buat lanjutin perjalanan. Tapi lama-lama mereka mikir kalau bawa Glass yang udah sekarat tuh cuma jadi beban aja, bukan cuma soal jarak tapi bisa aja ada serangan bintang buas atau sungguidian kan. Jadi ninggalin Glass itu keputusan yang logis. Mereka mikirnya gitu. Akhirnya rombongan tadi biar 2 orang namanya Bridger sama Fitzgerald buat nidurin Glass di hutan dan nemenin dia sampai Glass tuh masih hidup lama banget loh sampai mereka berdua ini gak sabar dan akhirnya ninggal si Glass sendiri sambil ngambil alat bertahan hidupnya si Glass. Glass akhirnya kebangun tapi kondisinya makin parah dan lukanya tuh bernanah. Dia akhirnya sadar tuh barang-barangnya udah gak ada dan Fitzgerald sama Bridger itu udah pergi. Dia udah tahu kalau dia tuh udah tinggal. Alih-alih sedih dia justru marah-marah banget. Kenapa sih mereka setega itu buat ninggalin dia sama bawa barang-barangnya lagi. Dia maksa tubuhnya buat gerak kan, udah gak peduli lagi kalau tubuhnya tuh hancur. Yang dipengenin tuh cuma bisa hidup dan balas dendam. Dia nyusulin semak-semak buat nyari makan, entah itu beri atau hewan liar ya. Makin keras dia berusaha, dia makin bisa jalan tapi masih pincang. Setelah jalan lama banget, akhirnya dia ketemu sama suku Lakota. Beruntung tuh dia karena suku Lakota itu ramah banget. Mereka akhirnya menolong dan ngerawat si Glass sampai sembuh sehat walafiat dan juga ngasih perbekalan buat di perjalanan loh. Setelah ninggalin suku Lakota, dia jalan selama 6 minggu nyusurin sungai Missouri dan nyoba buat nyusul rombongan Jenderal Ashley tadi. Nah di perjalanan dia ketemu sama beberapa